Sang Kuryang, legenda Gunung Tangkuban Perahu. Diceritakan pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu bernama Dayang Sumbi yang tinggal bersama anaknya bernama Sang Kuryang. Keduanya tinggal di sebuah desa bersama dengan seekor anjing kesayangan mereka yang bernama Tumang. Sebelum hidup berdua bersama anaknya, Dayang Sumbi menikah dengan titisan dewa yang telah dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka hidup bertiga bersama suami Dayang Sumbi dan ayah dari Sang Kuryang yang berubah menjadi anjing kutukan tadi. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda dengan paras memesona serta tubuh yang gagah dan kuat. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak pemberani yang senang berburu. Ia pun selalu ditemani si Tumang yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Pada suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk mencarikannya kijang, karena sang ibu menghendaki memakan hati kijang saat itu. Sang Kuryang ditemani si Tumang berburu ke hutan untuk mendapatkan kijang sesuai keinginan Dayang Sumbi. Saat di hutan, Sang Kuryang melihat seekor kijang yang tengah merumput di balik semak belukar. Sang Kuryang pun memerintahkan Tumang untuk mengejar kijang tersebut. Namun, ada hal aneh yang terjadi pada Tumang piaraannya itu. Si Tumang yang biasanya penurut, kini menolak perintah Sang Kuryang untuk mengejar kijang tadi. Sang Kuryang pun marah dan mengatakan, "Jika engkau tetap tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu." Ancaman tersebut tidak dipedulikan si Tumang, yang membuat Sang Kuryang semakin kesal dan marah. Sang Kuryang pun akhirnya membunuh Tumang dan mengambil hati si Tumang itu untuk diberikan kepada Dayang Sumbi sebagai pengganti hati kijang yang tak berhasil ia dapatkan. Tanpa disadari Dayang Sumbi, ternyata hati yang diberikan anaknya adalah hati suaminya yang telah dibunuh oleh anak mereka sendiri. Dayang Sumbi baru mengetahui setelah memasak dan memakan hati tersebut. Betapa murkanya Dayang Sumbi ketika mengetahui bahwa hati si Tumanglah yang diberikan Sang Kuryang padanya. Dayang Sumbi kemudian meraih gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan memukul kepala Sang Kuryang sambil mengatakan yang sesungguhnya, "Tumang itu papamu, Sang Kuryang." Mendapat perlakuan dari Dayang Sumbi seperti itu, Sang Kuryang pun marah dan sakit hati. Ia tak rela mamanya begitu padanya. Sang Kuryang berpikir bahwa Dayang Sumbi lebih menyayangi si Tumang dibandingkan dirinya. Maka tanpa berpamitan, Sang Kuryang pun pergi mengembara ke arah timur. Setelah kepergian Sang Kuryang, Dayang Sumbi mengaku menyesal atas perbuatannya kepada anaknya sendiri. Ia pun memohon ampun kepada para dewa atas kesalahannya tersebut. Mendengar permohonan Dayang Sumbi, mereka menerima permintaan maaf itu dan mengaruniakan kecantikan abadi kepada Dayang Sumbi. Di sisi lain, Sang Kuryang yang terus mengembara tanpa tujuan pasti, kini tumbuh menjadi lelaki dewasa yang memiliki paras dan tubuh yang dapat memikat banyak perempuan. Tanpa sadar, setelah bertahun lamanya mengembara, ia kembali ke tempat di mana dulu dilahirkan. Sang Kuryang berhenti ke salah satu pondok, guna meminta air minum kepada pemilik pondok tersebut. Tanpa disadari, ia terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi.
ia tak mengetahui bahwa perempuan berparas menawan yang ia temui itu adalah mama kandungnya sendiri. Begitupun yang terjadi pada Dayang Sumbi. Melihat sosok lelaki gagah nan sakti di hadapannya, ia tak menyadari bahwa lelaki tersebut adalah Sang Kuryang, anaknya sendiri. Dari situlah tumbuh rasa simpati dan cinta, sampai akhirnya mereka merencanakan pernikahan. Sebelum melangsungkan pernikahan, Sang Kuryang yang mengganti namanya dengan Jaka ini berniat untuk berburu ke hutan. Dayang Sumbi pun membantu Jaka, calon suaminya, untuk mengenakan penutup kepala. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi saat melihat luka di kepala calon suaminya itu. Luka tersebut mengingatkannya pada anak laki-lakinya yang dulu meninggalkannya. Ia sangat yakin bahwa lelaki gagah yang akan menikahinya ini adalah Sang Kuryang, anaknya. Melihat bekas luka tadi, Dayang Sumbi kemudian menceritakan pada lelaki tersebut bahwa dirinya adalah Dayang Sumbi, orang tua kandung dari Sang Kuryang yang telah bertahun-tahun lamanya menghilang. Namun, Sang Kuryang yang telah dibutakan oleh hawa nafsu tidak mempedulikan penjelasan Dayang Sumbi dan tetap bersikukuh menikahinya. Sang Kuryang yang bertekad tetap ingin menikahi Dayang Sumbi kemudian melamar perempuan itu untuk dinikahinya. Untuk menghentikan pernikahan itu, Dayang Sumbi pun memberikan sebuah permintaan sebagai syarat untuk menerima lamaran dari Sang Kuryang. Dayang Sumbi mengajukan permintaan yang sangat berat, yaitu meminta Sang Kuryang membuat bendungan pada Sungai Citarum, dan di dalam danau tersebut terdapat sebuah perahu. Namun, yang membuat permintaan itu berat adalah perkataan Dayang Sumbi. Sebelum fajar terbit, kedua permintaanku itu harus telah selesai engkau kerjakan. Tanpa ragu, Sang Kuryang menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Sang Kuryang pun memulai aksinya untuk membuat perahu dengan menebang pohon besar. Sementara cabang dan ranting pohon yang dibutuhkan ditumpuk sampai suatu hari menjelma menjadi gunung burangrang. Perahu besar pun berhasil dibuat Sang Kuryang. Setelah lelaki gagah dan sakti itu memanggil para makhluk halus untuk membantunya membendung aliran Sungai Citarum yang deras untuk dibuat sebuah danau sesuai permintaan Dayang Sumbi. Semua yang dilakukan Sang Kuryang membuat Dayang Sumbi merasa cemas karena pekerjaannya sebentar lagi selesai sebelum berganti hari. Dayang Sumbi pun mencari cara untuk menggagalkan rencana pernikahan dengan anak kandungnya sendiri, dengan memohon pertolongan para dewa. Setelah berdoa, Dayang Sumbi mendapat petunjuk untuk menebarkan boeh rarang, kain putih hasil tenunan. Setelah itu, Dayang Sumbi berkeliling dan memaksa ayam jantan berkokok di saat waktu masih malam. Mendengar suara ayam sudah bersuara, para jin yang membantu Sang Kuryang pun sangat ketakutan ketika mengetahui bahwa fajar telah tiba. Mereka kemudian menghilang ke segala penjuru dan meninggalkan Sang Kuryang dengan pekerjaannya yang belum selesai. Tentu saja hal ini membuat Sang Kuryang marah besar karena merasa dicurangi oleh calon istrinya sendiri. Sang Kuryang meyakini bahwa fajar sesungguhnya belum tiba dan masih ada waktu untuk ia menyelesaikan danau tersebut. Sang Kuryang lantas murka.
dengan menjebol bendungan di Sangiang Tikoro, kemudian aliran sungai Citarum dilemparnya ke arah timur, hingga menjelma menjadi Gunung Manglayang. Air yang semula memenuhi danau pun tersebut surut. Sangkuriang kemudian dengan kekuatan saktinya menendang perahu yang tadi ia buat hingga jauh dan jatuh terlungkup sampai menjelma menjadi sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu. Masih dalam hawa amarah yang besar, Sangkuriang yang mengetahui ini semua adalah siasat Dayang Sumbi untuk menggagalkan pernikahan dengannya. Kemarahan yang terus meluap itu kemudian membuat Sangkuriang mengejar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang merasa ketakutan hingga menghilang di sebuah bukit. Selain perahu yang menjelma menjadi Gunung Tangkuban Perahu, bukit yang menjadi tempat menghilangnya Dayang Sumbi pun ikut menjelma menjadi Gunung Putri. Sedangkan Sangkuriang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya ikut menghilang di alam gaib. Dari cerita Sangkuriang dan legenda Gunung Tangkuban Perahu yang disampaikan, terdapat pesan moral yang bisa kita pelajari. Cerita ini mengajarkan bahwa sikap kejujuran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Sementara perbuatan curang justru akan merugikan diri sendiri dan mendatangkan musibah bagi diri sendiri maupun orang lain.